Pernah nggak sih, pas lagi asyik scroll media sosial atau baca berita, tiba-tiba muncul judul yang bikin jantung lo kayak kejepit. AI akan menggantikan jutaan pekerjaan. Geli-geli ngeri, kan? Rasanya kayak ada alarm kecil di kepala yang bunyi terus, makin lama makin kencang. Dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai datang. Apa yang gue lakuin sekarang bakal masih relevan? Apa skill yang udah gue pelajarin bertahun-tahun bakal percuma? Perasaan itu yang bikin kita cemas, seolah-olah waktu yang kita punya buat belajar hal baru itu makin sempit. Ketakutan ini nyata. Tapi sebenarnya, seberapa besar sih ancaman itu? Apakah masa depan kita memang sudah ditentukan oleh algoritma? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakuin buat ngubah ketakutan itu jadi sesuatu yang positif? Seringkali, ketakutan terbesar kita itu datang dari apa yang belum kita pahami. Mungkin, kita hanya perlu sedikit mengubah sudut pandang, dan kita akan melihat bahwa solusinya selalu ada. Mungkin selama ini kita cuma lihat AI dari sisi yang menakutkan. Tapi, gimana kalau dia itu bukan musuh yang mau gantiin kita? Gimana kalau sebenarnya dia itu rekan kerja terbaik yang bisa kita punya? Bayangin aja, AI itu kayak pisau. Kalau kita salah pegang, dia bisa melukai. Tapi kalau kita pegang gagangnya dengan benar, dia bisa jadi alat super tajam yang bantu kita potong banyak hal. Kekuatan ada di tangan yang menggunakannya. Seorang desainer grafis bisa pakai AI buat bikin ribuan ide mood board dalam hitungan menit. Penulis bisa minta AI buat riset data atau brainstorming. Dan programmer bisa minta bantuan AI buat ngecek bug yang tersembunyi. Dia yang kerjain tugas yang membosankan, kita yang lakuin yang menantang. Intinya, AI nggak akan gantiin kita. Tapi, orang yang bisa pakai AI lah yang akan mengungguli orang yang nggak bisa. Kekuatan itu bukan di kecanggihan AI-nya, tapi di cara kita memanfaatkannya. Jadi, apa nih yang harus kita pelajari supaya nggak kegeser sama AI? Bukan cuma coding atau data, tapi justru hal-hal yang bikin kita jadi manusia seutuhnya. Kreativitas, critical thinking, dan empati. AI memang bisa bikin gambar atau tulisan, tapi dia nggak bisa bertanya, kenapa kita bikin ini? Dan apa makna di baliknya? Tugas AI adalah menjawab, tugas kita adalah bertanya. Disitulah kekuatan kita sebagai manusia. Bayangin, AI jadi asisten super canggih. Dia bisa ngecek ribuan data dalam semenit, jadi kamu bisa fokus ke hal yang penting, yaitu mikirin strategi, ide-ide besar, atau membangun hubungan dengan orang lain. Dia yang kerjain yang membosankan, kamu yang lakuin yang menantang. Jadi, tugas kita bukan lagi bersaing dengan AI. Tugas kita adalah belajar berkolaborasi dengannya. Ubah diri kita dari operator yang cuma ikut perintah, jadi pilot yang mengendalikan mesin paling canggih di dunia. Setelah kita bahas dari awal, ternyata masa depan itu bukan soal kita digantiin, tapi soal kita naik level. Naik dari sekadar pekerja, jadi pemikir, jadi kreator, yang menggunakan alat-alat paling canggih di dunia. Ketakutan akan perubahan itu wajar. Tapi kalau kita lihat sejarah, setiap teknologi baru selalu menciptakan peluang baru. Mempelajari AI hari ini, itu kayak mempelajari internet di tahun 90-an. Kamu ada di barisan terdepan. Jadi, daripada cuma khawatir, mending mulai sekarang coba cari tahu. Main-main sama AI, eksplorasi, cari tahu gimana dia bisa bantu kerjaanmu, dan mulai temukan potensi baru yang ada di dirimu. Ingat, AI bukan akhir dari pekerjaan kita, tapi awal dari cara kerja yang jauh lebih cerdas. Masa depan ada di tanganmu, bukan di tangan robot. Dan itu adalah hal yang paling luar biasa.
Setelah kita yakin kalau AI itu teman, bukan musuh, dan tahu kalau kita harus naik level, sekarang pertanyaan utamanya, gimana kita mulai? Langkah pertamanya itu bukan di teori, tapi langsung ditindakan. Gak perlu langsung jadi ahli. Mulai aja dari hal yang paling gampang. Coba buka ChatGPT dan ajak ngobrol. Atau pakai AI buat bikin gambar iseng-iseng. Rasakan sensasinya, kayak lagi megang mainan baru yang seru banget. Langkah berikutnya, cari satu masalah kecil di kerjaanmu, dan coba selesaikan pakai AI. Misalnya, butuh ide buat caption? Minta AI yang bikinin. Perlu ringkasan laporan yang panjang? Biar AI yang kerjain. Dan yang paling penting, jangan cuma belajar sendiri. Gabung ke komunitas, tonton tutorial dari orang-orang yang udah berhasil, dan lihat gimana mereka pakai AI. Dari situ, kamu bakal dapat ide-ide baru yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Ingat, perjalanan ini gak sendirian. Setelah jago ngetik prompt dan bikin AI bantu pekerjaan sehari-hari, apalagi? Sekarang, kita nggak lagi cuma pakai AI buat efisiensi. Tapi kita pakai dia buat nyiptain sesuatu yang sama sekali baru. Coba bayangin, dari sekadar nulis artikel, kamu bisa minta AI buat bikin simulasi dialog untuk sebuah skenario film. Atau dari sekadar bikin logo, kamu bisa minta dia buat merancang sebuah konsep brand utuh dengan visual yang konsisten. Ini yang membedakan kamu dari sekadar pengguna, jadi seorang inovator. Kamu gak cuma ikutin arus, tapi kamu yang bikin arusnya. AI menjadi laboratorium ide pribadi yang bisa kamu pakai kapan saja. Jangan batasi diri. Anggap AI sebagai alat untuk mewujudkan ide-ide terliarmu. Mulai berpikir besar. Apa yang selama ini cuma mimpi, sekarang bisa jadi proyek nyata. Setelah kita bicara soal potensi, sekarang saatnya kita bicara soal tanggung jawab. Semua kekuatan yang kita dapatkan dari AI datang dengan satu hal besar, tanggung jawab untuk menggunakannya dengan benar. AI itu refleksi dari kita. Kalau kita ajarin dia bias, dia bakal bias. Kalau kita pakai dia buat hal baik, hasilnya juga akan baik. Dia nggak punya moral. Moral itu ada di tangan kita yang mengendalikan. Jadi, tugas kita bukan cuma bikin AI makin pinter, tapi bikin dia makin bijaksana. Gunakan dia untuk hal-hal yang bikin dunia lebih baik, bukan malah bikin masalah baru. Selalu tanyakan, apakah ini etis? Apakah ini bermanfaat bagi semua? Kamu bukan cuma belajar skill baru. Kamu adalah bagian dari generasi yang akan membentuk wajah masa depan. Masa depan di mana teknologi dan kemanusiaan bekerja sama. Itulah warisan terbesar kita. Setelah kita tahu bagaimana harus beradaptasi secara pribadi, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Kalau setiap orang bisa pakai AI, dunia kerja bakal kayak gimana? Jawabannya, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Akan ada peran-peran seperti prompt engineer profesional, AI trainer yang mengajari AI, atau manajer kolaborasi AI manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang fokus pada strategi dan inovasi, bukan sekadar tugas teknis. Di masa depan, soft skills akan jadi mata uang paling berharga. Kita akan dibayar bukan cuma buat hasil, tapi buat ide, komunikasi, kepemimpinan, dan empati yang hanya dimiliki manusia. Kita akan fokus pada hal yang paling penting, membangun hubungan. Ini bukan lagi soal apa yang bisa dilakukan AI, tapi apa yang bisa kita capai bersama AI. Kita akan memasuki era di mana manusia akhirnya bisa bebas dari pekerjaan monoton dan fokus pada kreativitas dan kemanusiaan. Nah, kita udah sampai di akhir. Ingat satu hal, perubahan itu pasti, tapi masa depan itu kita yang ciptain. AI bukan ancaman, tapi peluang buat kita jadi versi terbaik diri kita. Mulai hari ini,
Jangan cuma jadi penonton. Ambil kendali, pelajari AI, berkolaborasi, dan ciptakan hal-hal baru. Dunia ini butuh ide-ide lo, bukan cuma algoritma. Semoga video ini bisa jadi pencerahan dan motivasi buat lo semua. Kalau kamu merasa dapat ilmu baru dari video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain. Karena siapa tahu, kalau kamu nggak like atau subscribe, ini bisa jadi awal dan terakhirnya kamu bisa ambil ilmu baru kayak gini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus belajar.